Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ramadan dengan NPM 20424127. Saya berasal dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan dan perbedaan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka pada saat ini. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria MPD. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah. Perubahan kurikulum bukan sekedar pergantian nama, tetapi merupakan bentuk evaluasi dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional. Dari rencana pelajaran 1947 hingga kurikulum merdeka saat ini, terlihat adanya transformasi paradigma pendidikan dari yang berorientasi pada materi menjadi berorientasi pada kompetensi dan karakter. Setelah kemerdekaan ini masih dipengaruhi sistem pendidikan Belanda. Fokus utamanya adalah pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Ciri utamanya dari kurikulum ini yaitu pendidikan watak dan nasionalisme, guru sebagai pusat pembelajaran, mata pelajaran terpisah, dan penekanan pada pembentukan manusia merdeka. Yang kedua itu ada kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini menyempurnakan kurikulum 1947 dengan perincian materi yang lebih jelas. Ciri utamanya materi lebih sistematis, tujuan pembelajaran mulai dirumuskan, pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ini ada kurikulum 1964 yang bernama Rencana Pendidikan. Mengusung konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan 5 aspek dari kurikulum ini. Yang pertama itu ada moral, kecerdasan, emosional, dan keterampilan jasmani. Dan yang keempat itu ada kurikulum 1968 diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto. Fokusnya adalah pembentukan manusia Pancasila dan stabilitas nasional. Ciri utamanya penekanan pada Pancasila, materi lebih sederhana, disesuaikan dengan Orde Baru. Yang kelima, kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini menggunakan pendekatan sistematis instruksional PPSI. Ciri utamanya berorientasi pada tujuan, guru wajib membuat satuan pelajaran administrasi cukup rinci. Dan yang keenam, kurikulum 1984 CBSA, dikenal dengan cara belajar siswa aktif. Ciri utamanya siswa lebih aktif, guru sebagai fasilitator, dan mengutamakan proses belajar. Dan yang ketujuh itu ada kurikulum 1994, merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Cirinya beban belajar lebih padat, menggunakan sistem catur bulan, kombinasi pendekatan, tujuan, dan proses. Dan yang kedelapan ada kurikulum tahun 2004 KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Ciri utama dari kurikulum ini, dia berfokus pada kompetensi siswa, penilaian berbasis belajar, menekankan keterampilan dan sikap. Dan yang kesembilan itu ada kurikulum 2006 KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ciri utamanya berikut: sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum disesuaikan dengan kondisi daerah, tetap berbasis kompetensi. Dan yang ke-10 itu ada kurikulum 2013, dikembangkan pada masa Menteri Pendidikan Muhammad Nuh. Ciri utamanya itu pendekatan saintifik,
penilaian autentik, dan integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ke-11, kurikulum merdeka pada saat ini diluncurkan pada masa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ciri utamanya pembelajaran berbasis proyek, fokus profil pelajar Pancasila, dan materi lebih sederhana dan mendalam, lebih fleksibel sesuai kebutuhan siswa. Perubahan paradigma setiap kurikulum yaitu perubahan menunjukkan pergeseran paradigma pendidikan dari hafalan ke berpikir kritis, dari materi padat menjadi materi esensial, dari seragam nasional menjadi diferensiasi sesuai kebutuhan siswa, dari administrasi berat menjadi penyederhanaan. Kurikulum merdeka mencerminkan adaptasi terhadap tantangan global seperti digitalisasi dan kebutuhan keterampilan abad 21. Perjalanan kurikulum Indonesia dari 1947 ini hingga kurikulum merdeka menunjukkan dinamika pendidikan nasional yang terus berkembang. Setiap perubahan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan kebutuhan zaman. Kurikulum merdeka menjadi bentuk pembaruan yang menekankan fleksibilitas, penguatan karakter, dan pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan tentang perubahan dan perbedaan kurikulum di Indonesia dari 1947 sampai kurikulum merdeka pada saat ini. Saya Dani Ramadan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.